Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang variabel, tipe data, dan operator. Nah, pembahasan ini sangat penting karena ini menjadi landasan ketika kita akan belajar tentang bahasa pemrograman. Pada kesempatan ini akan ada 3 hal yang kita bahas. Yang pertama yaitu tentang variabel dan konstanta. Yang kedua, tipe data yang akan mensifati dari variabel. Dan yang ketiga adalah operator. Variabel dalam hal ini kita dapat memberikan definisi terhadap variabel yaitu berupa tempat penampungan yang nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan data atau nilai dengan tipe tertentu. Tipe ini nantinya kita bahas di tipe ini maksudnya yaitu jenis data yang disimpan ke dalam variabel. Dan sifatnya bisa berubah-ubah sesuai dengan tipenya. Berikutnya, konstanta. Beda dengan variabel, kalau konstanta ini dia sifatnya berubah, bisa berubah, tapi dengan tetap memperhatikan tipe datanya. Nah, sedangkan konstanta, dia merupakan tempat penyimpanan data, tapi nilainya konstan, tidak dapat dirubah. Nah, contohnya, ini kita punya variabel, nama dari variabelnya adalah nama, alamat, dan umur. Nah, dapat dirubah dalam artian apa nilainya? Misalnya nama sekarang namanya Kamil. Itu bisa kita rubah lagi menjadi nama sama dengan misalnya Malik. Umur sama dengan 5. Umur juga bisa berubah nilainya, yaitu kita buat umur sama dengan 10 itu bisa. Sedangkan konstanta sama-sama adalah tempat penampungan atau penyimpanan data atau nilai. Tapi kalau pada konstanta itu biasanya bersifat permanen atau konstan. Contohnya nama konstannya pi, tidak harus nama pi ya, atau p saja boleh. Nilainya ada 3,15, 3,14. Nah, ketika ini dibuat menjadi sebuah konstanta, maka ketika P ini dipanggil, maka nilainya tetap 3,14. Dan tidak bisa dirubah. Kalau kita sudah mensifatinya menjadi konstanta, maka nilainya tidak boleh berubah. Misalnya kita punya konstanta namanya universitas. Nah, nilainya kita setting dengan nilai UNJA. Maka ketika kita memanggil konstanta universitas yang muncul akan UNJA. Dan tidak bisa dirubah jadi universitas dengan nilai yang lain nggak bisa. Karena kita beri apakah karena tipe yang kita buat untuk universitas ini adalah tipe sebagai konstanta. Kalau seandainya variabel, seandainya universitas ini adalah sebuah variabel, maka nilai dari universitas ini bisa berubah. Sekarang menjadi UNJA. Misalnya besok menjadi apa, itu boleh. Kalau itu dirubah menjadi sebuah variabel. Tapi kalau dia konstanta, apapun namanya, nilainya nggak bisa dirubah. Kalau dirubah nanti akan menyebabkan sebuah error pada sebuah aplikasi. Dalam pemberian nama pada variabel konstanta memiliki beberapa aturan. Nah, ini biasanya sudah distandarkan di semua bahasa programan. Tapi yang paling umum adalah harus dimulai dengan huruf. Berikutnya, konstanta atau variabel tidak boleh ada spasi. Jika pada variabel atau konstanta tersebut terdiri dari 2 kata, maka ada beberapa alternatif yang bisa kita gunakan. Di antaranya yaitu menggabungkan 2 kata tersebut menjadi satu dengan tanda pemisah berupa huruf besar. Misalnya persegi panjang. Atau kita menggunakan garis bawah seperti contoh berikut. Jadi bisa kita gabung menjadi seperti ini, bisa kita pisah tapi menggunakan underscore. Nah, setiap variabel ini memiliki tipe data. Artinya, ini merupakan sifat dari variabel yang kita buat. Kita buat misalnya variabel nama. Nama ini tipenya apa? Menyesuaikan dengan nilai yang akan diberikan kepada variabel. Jika variabelnya atau konstantanya adalah nama, maka sudah bisa kita bayangkan bahwa nilai dari variabel atau konstanta tersebut adalah berupa karakter huruf. Begitu juga ketika kita membuat sebuah konstanta atau variabel umur. Maka secara naluri kita sudah tahu bahwa nilainya adalah bilangan. Nah, masalah bilangan itu bilangan bulat atau bilangan pecahan, nah kita bahas berikutnya pada bagian tipe data.
Tipe data ini digunakan untuk menentukan nilai yang terkandung dalam sebuah variabel. Jadi variabel yang dibuat setelah itu kita tentukan tipenya apa. Beberapa tipe data yang akan kita gunakan nantinya yaitu ada 4. Yang pertama itu integer, ini digunakan untuk bilangan bulat. Yang kedua adalah real, ini digunakan untuk bilangan pecahan. Yang ketiga boolean jika variabel tersebut memiliki cuma dua opsi, bisa true bisa false, benar atau salah. Yang terakhir adalah tipe data string. Nah, ini biasanya digunakan untuk variabel yang nilai dari variabel tersebut adalah teks atau string. Nah, ini ada beberapa analogi ketika kita mempelajari sebuah variabel. Analoginya yaitu variabel dan tipe data adalah ibarat gelas yang berisi jus. Variabelnya adalah gelas, berarti nama variabelnya gelas. Nilai atau tipe yang bisa dimasukkan di gelas tersebut adalah benda cair. Berarti tipenya cair. Nama variabelnya gelas, tipenya cair. Nah, kita belum menentukan variabel tersebut bersifat konstanta apa berupa variabel atau konstanta, tergantung nilainya. Jika nilainya bisa kita ganti seperti gelas minuman di rumah, kanan sekarang diisi air, setelah itu diisi dengan jus, diisi dengan kopi. Karena nilainya itu adalah nilainya itu bisa berubah, maka gelas tersebut kita sebut sebagai variabel. Tapi beda halnya jika misalnya gelas tersebut digunakan untuk cairan bahan kimia sangat berbahaya. Artinya gelas tersebut khusus untuk cairan itu saja. Maka kita sebut gelas itu sebagai konstanta, bukan sebagai variabel. Kenapa? Karena gelas tersebut tidak boleh diisi dengan selain dari yang sudah ditentukan di awal. Misalnya bahan kimia atau apa sebagainya. Jadi itu bedanya. Jadi kalau variabel itu artinya penampung data yang disifati dengan tipe data, apakah itu string, integer, float, atau boolean. Seperti itu. Tapi nilainya bisa berubah. Sedangkan konstanta sama penampungan data, sifatnya juga menyesuaikan dengan tipe datanya. Nah, tapi bedanya adalah nilainya nggak bisa berubah. Contohnya, gelas berupa cairan kimia untuk cairan kimia sangat berbahaya. Maka selesai digunakan, gelas tersebut harus dibuang. Tidak boleh digunakan untuk yang lain, misalnya untuk air minum, itu nggak boleh. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh variabel. Nama variabelnya nama, nilainya apa? Unuja. Karena nilainya adalah berupa teks, maka tipe data yang digunakan adalah string. Kenapa? Karena nilainya teks. Berikutnya umur, nilainya adalah 99. Karena angka, kita beri nama integer. Kenapa maksud integer? Karena dia bilangan bulat. Nomor telepon, 05. Nah ini, kenapa ini kita beri tipe apa? Kita sebut bahwa ini bertipe string. Karena dia teks. Nah, ciri-ciri teks itu diantaranya adalah diakui dengan tanda petik. Kenapa ini teks? Karena kalau ini angka 0 ini tidak bisa ditulis di depan huruf, di depan angka nggak bisa, nggak ada artinya kecuali di belakang. Kalau di depan nggak ada. Tapi karena 0 itu merupakan inisial di awal yang memang harus ada, maka ini tidak boleh kita sifati atau tidak boleh tipe sebagai integer. Nah, maka kalau ini diganti menjadi integer, maka selamanya 0-nya akan hilang. Maka kita buat tipe data dari nomor telepon itu adalah string. Berikutnya berat badan. Berat badan misalnya di sini adalah 55,70. Nah, ini karena pecahan, maka tipe data yang kita gunakan adalah real. Nah, contoh berikutnya adalah variabel untuk jenis kelamin atau gender. Nilainya cuma 2. Misalnya untuk laki-laki kita kita representasikan dengan nilai true. Perempuan kita representasikan dengan nilai false. Tipenya apa kalau cuma 2 nilainya? Tipenya adalah boolean. Hanya benar-benar atau salah saja. Nah, berikutnya operator itu banyak. Di antaranya operator aritmatika. Nah, ini sama semua. Yang membedakan di sini adalah nanti ketika kita menggunakan pangkat 1 sampai 5 ini bisa dipahami karena memang standarnya sudah sama dari matematika. Sedangkan untuk yang nomor 6, 7, dan 8 ini memang mungkin baru. Nah, untuk yang caping seperti ini itu digunakan untuk pangkat. Contohnya seperti ini.
7 caping 2. Tapi ini kita buat kita sebagai pangkat. Berarti 7 pangkat 2. Ini 49. Nah, kalau mod atau persen itu inisialisasi dari modulus atau sisa bagi. Nah, contohnya seperti ini. 7 modulus 2 sama dengan 1. Artinya apa? 7 dibagi 2 sisanya 1. 9 modulus 3. Kenapa kok nilainya 0? Karena sisa pembagian dari 9 dibagi 3 itu nggak ada sisanya. Maka itu kita tulis sisanya adalah 0. Nah, kalau squared ini kita gunakan untuk akar kuadrat. Contohnya SQRT 89. Maka akar dari 9 itu berapa? 3. Seperti itu. Berikutnya operator rasional, benar dan salah. Ini sudah kita pernah coba di kelas. Kapan dikatakan benar, kapan dikatakan salah? Nah, ini saya ulang. Dikatakan benar, nah ini tergantung dari operator yang digunakan. Operatornya apa? Untuk rasionalnya bisa and dan or atau or dan sebagainya. Not, nah itu juga bisa kita gunakan. Misalnya kita, nah berikutnya adalah daftar operator aritmatika, ini aritmatika. Aritmatika hampir sama semua, ya ini cuma membedakan lah ini. 5 dan 6. Jadi mungkin jelas kita akan jelaskan lagi. Operator linguistik apa? Berupa teks atau string. Nah, teksnya itu contohnya seperti ini. Panjang 10, lebar 2, luas sama panjang kali lebar, luas sama dengan 20. Nah, luas persegi panjang, nah ini luas persegi panjang ini kita bernama sebagai teks atau string. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah operator logika. Itu kita bisa menggunakan not, and, dan or. Nah, ini tabelnya. And, or, not. Ini saya bukan contoh agar gampang. Untuk and itu akan dianggap benar jika kedua-duanya benar. Sedangkan untuk or, or, ini or, nah, semuanya pasti benar. Dia akan bernilai salah jika dua-duanya bernilai salah. Saya ulang, operator aritmatika n itu akan bernilai benar jika kedua-duanya benar. Nah, sedangkan untuk yang or akan bernilai salah jika kedua-duanya salah. Seperti itu paling gampangnya. Kalau not ini kebalikan. Not dari x, x-nya berapa pertama? Benar. Ketika di not kan menjadi salah. Itu. Kalau ini not dari x dan n, nah, x dan n yang ini. Ketika kita tambahkan not di depannya, maka yang benar menjadi salah, yang salah jadi benar, salah jadi benar. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa latihan yang bisa digunakan sebagai media untuk melakukan refleksi. Mungkin itu saja. Lagi kita lanjut untuk video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.